Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, para santri, juga para murid dimanapun yang lagi berada, yang lagi aktivitas, guru mengucapkan selamat siang. Semoga dalam keadaan kedamaian, kenyamanan, khususnya keluarga. Semoga dalam tetap kasih sayang yang meliputi untuk keluarga. Semoga tetap menyayangi, semoga tetap untuk saling mengingatkan. Untuk video kali ini guru membuat judul biar tidak terkecoh. Apa maksudnya guru membuat judul biar tidak terkecoh? Karena pemahaman agama Islam menurut guru sudah beratus-ratus tahun yang simpang siur, yang tafsir-tafsir mengatakan paling benar, mengatakan banyak hal. Dengan berkembangnya keadaan dan guru juga sudah mulai masuk ke internet, ke dunia elektronik, sehingga banyak manusia yang menginginkan dan mengharapkan bimbingan dan pengertian juga ilmu dari guru. Guru sangat berharap, terutama intern, putra-putri guru harus lebih pandai, harus lebih hebat, harus lebih bijaksana daripada nanti orang-orang yang baru mengenal guru. Makanya guru membuatlah satu judul biar tidak terkecoh, terutama bagi santri juga murid yang kemarin-kemarin dulu-dulu belum pernah mendapat pengajaran tentang kehidupan, tentang agama, tentang bahasa agama. Di sini guru menerangkan paling dasar yang sering dilontarkan orang-orang beragama. Di sini ada 4 bahasa. Ini kadang mengecoh gitu loh. Ya, ada yang disebut syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ini biasanya masyarakat yang awam, yang tidak mengerti tentang kehidupan. Kalau ada manusia mengatakan syariat, thariqat, hakikat, makrifat, pikiran manusia atau otak di Indonesia itu menggambarkan seakan-akan itu Tuhan atau Allah atau surga atau pahala, begitu loh. Makanya guru membentengi dengan penjelasan ini biar tidak terkecoh dengan jubah, dengan Quran, dengan macam-macam, ya, paham? Yang dimaksud dari 4 syariat, thariqat, hakikat, makrifat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena hanya bahasa yang syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu ditulis melalui jalur agama sehingga manusia terkecoh. Satu contoh, kita melakukan syariat, sudah berbondong-bondong beramal ke masjid, ke tempat-tempat keagamaan, bukan, ya. Untuk mengulas dari dasar yang paling pokok, semua ini kan sudah sering diajarkan guru. Islam itu dari Jawa, karena sangat lamanya sehingga manusia tidak ngerti berubahnya suatu makna, arti, dan bahasa dalam Islam. Satu contoh, kalau guru ngomong syariat, itu nanti banyak hal manusia mengatakan guru gotak-gatik gatuk. Bukan. Suatu bahasa itu menerangkan yang dimaksud. Yang dimaksud itu satu bahasa atau kalimat atau huruf itu harus dirangkai. Tidak ada pernah huruf dan bahasa itu berdiri sendiri. Satu contoh, apakah bisa suatu keadaan atau benda diberi satu huruf atau 2 huruf? Tidak bisa, kecuali itu perasaan. Contohnya kalau perasaan jatuh, buk, nah bahasa ini kan gedebuk. Nah, kalau sudah membentuk bahasa dan huruf, itu artinya di dalamnya harus dirangkai.
Karena orang-orang dan masyarakat sudah tertutup otaknya dari ajaran agama Islam, sehingga kalau ada orang menerangkan kebenaran itu dikatakan salah, dikira gotak-gatik gatuk. Nah, sekarang diuji oleh guru ya. Orang yang sok agama mengatakan kadang guru, kadang para murid dituduh gotak-gatik gatuk. Sedangkan dia ahli agama, tapi karena dia tidak mengerti bahasa agama, sehingga mengeluarkan satu kalimat itu. Satu contoh, orang beragama Islam, dia mempunyai aktivitas, dia mempunyai kalender namanya Syawal. Nah, dia tidak mengerti kalau Syawal itu dari bahasa Jawa dipakai oleh dia, dipakai agamanya dia. Syawal itu mempunyai dua makna, sah dan wal. Nah, sah itu menandakan selesai, wal itu lepas, artinya lahir, dimaknai suci kembali. Nah, dia itu menjalankan, gurunya menjalankan, kitabnya menjalankan, dia tidak mengerti. Manusia yang mengerti dituduh katanya godak-gadik gatuk. Lah, itulah satu contoh kebodohan orang-orang yang beragama. Makanya guru menetapkan, sungguh tersesatlah orang-orang ahli agama. Dan sudah ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran, ya ahlal kitabi wal musyrikina finari jahannam. Dengan penjelasan sesimpel itu sudah ditetapkan bahwa siapapun, terutama ahli kitab Al-Quran, dialah orang-orang ahli neraka. Makanya pikirannya panas, mudah marah, mudah tersinggung, sehingga mudah sakit. Biasanya hidupnya tidak lama, terus manfus. Nah, paham ya? Syariat itu dari bahasa Jawa, dari dua konsonan. Sarine tekad. Nah, itu loh ya. Di kaset lain sudah diterangkan. Syariat itu sarinya tekad. Yang dimaksud sari tekad itu bagaimana, guru? Sarinya tekad itu dari niat atau keinginan mulai Anda lakukan. Orang Jawa menyebutnya itu krentek. Bukan niat. Kalau niat itu cuman tubuhmu diam, di hati ini masih merancang. Contohnya, kepingin makan. Kalau Anda diam, itu masih niat. Tapi kalau dari niat itu Anda bergerak, mulai mengambil atau menuju dapur, meja makan. Nah, itulah yang dikatakan kerentek. Nah, lebih jelas ya. Semoga nanti memahamkan, menjelaskan kepada masyarakat, umat, dan murid-murid ke depannya lebih jelas biar tidak terkecoh. Syariat adalah sarinya tekad. Thariqat itu dimaknai dari bahasa itu tirakat. Tirakat itu dimaknai sengsara atau berat. Makanya orang tirakat itu berat. Bukan berarti berat itu angkat junjung, bukan. Thariqat tirakat itu berat, artinya daya tahan tubuh itu melakukan perbuatan dari syariatnya. Karena menjalankan syariat dari tekad, makanya dikatakan berat. Minimal butuh tenaga, butuh badan, butuh waktu, butuh biaya, butuh ubur rampe dari tekad pertama ini. Makanya dikatakan thariqat itu berat, gitu loh. Tirakat itu berat. Karena dari syariat ini untuk mencapai ke hakikat, nah, thariqat atau jalan atau susah payah atau tenaga yang dikeluarkan ini melalui namanya ilmunya atau tuntunannya atau konsepnya atau resepnya. Nah, maka dari guru di bawah ini syariat itu diterangkan oleh tulisan gerak pertama disebut syariat, dari bahasa sarinya tekad, orang Jawa nyebut kerentek. Dari kerentek gerak pertama, manusia itu harus punya ilmu atau konsep. Nah, ilmu dan konsep itu sesuai aturannya dijalankan. Nah, tatkala menjalankan ilmu atau tuntunan atau konsep, ini akan menuju yang dikatakan hakikatnya. Nah, hakikatnya ini adalah bentuk nyata atau bentuk jadi dari kerenteknya. Paham ya?
Kemarin sudah diberi contoh, satu contoh. Banyak contoh antara syariat, torekot, hakikat. Satu contoh ada manusia itu, kemarin guru kan memberi satu contoh. Goreng aja, goreng ayam ya. Kerentek kepingin makan ikan ayam. Nah, syariat tekadnya, ayamnya sudah ada. Bisa sudah berbentuk mentah atau belum disembelih. Nah, tekad syariat ini kerenteknya udah kelihatan. Oh, ayamnya kok disembelih ya. Oh, bulu-bulunya kok dikupas. Baru diterangkan dengan caranya. Dibubuti, dipotongin, dibesrikan, dicuci, dimasukkan di wajan, dikasih minyak, dikasih api. Nah, setelah matang, inilah yang dikatakan hakikat. Hak nyata itulah hakikat gitu. Jadi nyata bentuk jadi seperti apa yang diniatkan dari awal, itulah yang dikatakan hakikat. Tatkala apapun hakikatnya sudah nyata, sudah berbentuk, sudah diperoleh, manusia punya indera. Indera kelima namanya panca indera, mata, pendengaran, peraba, penciuman. Satu contoh tadi, ikan ayamnya sudah matang. Kita bisa meraba. Keringnya ukurannya sesuai dari ilmu yang diajarkan. Sehingga manusia, kita, kamu sudah bisa menentukan yang akan terjadi. Ini nanti kalau dimakan lunak, ini nanti kalau dimakan anak kecil muda. Karena dari bentuk nyatanya ini loh yang dikatakan makrifat. Makrifat itu dari bahasa Jawa, maknanya marifat. Bukan moto, beda. Marifat itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Untuk mengetahui yang akan terjadi, kita, kamu, Anda harus mempunyai dasarnya. Dari dasar inilah kecerdasan, pengetahuan, pengalamanmu akan mengetahui yang akan terjadi. Nah, inilah yang disebut makrifat. Bagi orang-orang beragama, memahami sesuatu tidak paham, sehingga kalau makrifat itu selalu Tuhan. Paham ya? Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Untuk memperjelas pemahaman ini, guru memberi satu contoh tani. Kalau sudah kesimbul tani, ini bentuk ya, sudah terbentuk. Bentuk kerja sudah ketemu tani. Nanti dibedakan tani, dagang, kehidupan. Ini semua tidak bisa lepas dari syariat, torekot, hakikat, makrifatnya. Satu contoh, ada petani mau menanam padi. Dari mulai syariat atau kerenteknya, berhubung ini namanya tani, kita pasti tahu yang dibawa namanya alat pertanian. Bajunya pun juga disesuaikan tempatnya, alatnya disesuaikan dengan yang dimaksud namanya pertanian. Berhubung ini karena menuju hakikatnya padi, manusia namanya ada torikot atau caranya atau jalannya menanam padi. Oh, dimulai dari ujung sana, ditancapkan dengan tanah yang gembur, dikasih air. Nah, itulah yang dikatakan ilmu atau konsep atau torikotnya. Jadi petani menanam padi lewat ilmu dan caranya dikatakan torikot dari bahasa agama. Tatkala padi ini dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan sesuai ukuran alam 3 bulan, kelihatannya padinya bagus, menunduk, padinya menguning. Nah, si petani, si penanam sudah bisa memprediksikan ini nanti kalau 1 hektar bentuknya seperti ini, kekuatan seperti ini, hasilnya seperti ini, si petani ini sudah bisa menentukan apa yang akan terjadi. Kemungkinan 1 hektar bisa 10 ton, bisa 12 ton,
dinilai harga. Kalau 1 kilo itu 5.000, si petani ini bisa memprediksikan dari nilai jumlah yang didapatkan. Artinya mengetahui yang akan terjadi berdasarkan apa adanya. Ini loh, paham ya? Sehingga dengan pemahaman yang sangat jelas ini tidak tertipu oleh orang-orang bilang-bilang agama itu. Dua sama Lombok. Karena ini petani Lombok, syariat torikotnya tidak sama. Masa menanam Lombok kok dikasih air yang banyak? Nah, kan salah. Menanam jagung sama, syariat kerenteknya, torikotnya tidak sama. Nah, ini nanti Anda bisa menerangkan dengan sendirinya. Jadi disimpulkan adanya sesuatu makrifat harus berdasarkan hakikat atau kenyataannya. Dari kenyataan ini menghasilkan makrifat disebut prediksi. Beda dengan ramalan. Kalau orang meramal, manusia meramal tanpa adanya fakta, tidak ada bentuknya yang diramal, itu namanya meramal. Makanya banyak manusia peramal itu tumbang atau salah, sudah dikeluarkan statementnya gagal, dia kecewa karena dia meramal. Nah, untuk para santri, khususnya santri guru, tidak diajarkan untuk meramal, tapi untuk memprediksikan. Karena prediksi itu bisa dihasilkan tepat, harus berdasarkan fakta yang ada dulu, namanya hakikatnya. Nah, seperti prediksi harga padi, hasilnya, lomboknya, jagungnya. Untuk mencapai hasil maksimal dari prediksi itu minimal, itu kalau tidak ada faktor yang mengganggu, itu nilainya 90 sampai 100. Tapi kalau semua tepat, hasilnya sesuai, pasti 100%. Satu contoh ya. Apakah bisa guru prediksi bisa 100%? Bisa, tidak usah heran. Satu contoh ya. Si petani tadi dari syariat, torekot sampai hakikat. Padinya sudah ngumpul di rumah, sudah ditaruh, diletakkan, dibungkus di karung. Satu karung kalian sudah bisa memprediksikan. Satu karung satuan kilonya 50 kilogram. Anda, kita, kamu, ini Anda jual per kilo berapa? Kalau 5 artinya Anda sudah tahu 2,5 juta. Tinggal kalian memprediksi harga di luar naik atau turun. Kalau di sini 50 kintal, Anda mau menjual waktu ini atau waktu akan datang atau tahun akan datang. Lah itu kalian harus bisa melihat. Karena ini nanti Anda bisa memprediksikan kurang susutnya berapa, nanti harga fluktuatif naik turunnya berapa. Makanya kalau manusia ini cerdas dan pengalaman, untuk memutuskan atau memprediksi di sini ketepatannya minimal 95%. Semoga pemahaman ini sangat membantu untuk kecerdasan para murid dari guru ini. Nah, sama sekarang kalau dari jenis pekerjaan, dagang sama. Dari syariat kerentek ya, torekot. Satu contoh dagang mobil, dagang sayur, dagang rumah. Kita sudah mengetahui tidak sama dengan petani. Namanya dagang mobil ya, ada yang dijual mobilnya, minimal bajunya, minimal tempatnya, bukan dagang mobil di sawah, maksudnya begitu. Dagang sayur sama. Dagang sayur ini sayur petani atau dia pengecer. Itu nanti Anda sudah cerdas memahami ini. Pedagang rumah, nah, apakah rumahnya harus dibawa? Ataukah seperti jual perumahan, dia standby di perumahan. Nah itu nanti sama prosesnya melalui syariatnya, torekotnya, hakikatnya, sehingga terwujudlah makrifat. Paham ya? Nah ini yang agak sulit kadang. Kalau manusia tentang kehidupan, ini selalu dihubungkan dengan Tuhan dan takdir. Nah ini loh yang kadang jadi problem pemahaman. Satu contoh nikah ya.
Nikah ini pun melalui proses syariat tarekat hakikat makrifat. Orang nikah itu mempunyai tujuan agar sah hidupnya mempunyai suami atau istri. Jadi menjadi kenyataan saya punya istri atau saya punya suami. Sebelum terjadinya suami dan istri ini nyata, arahnya mundur. Sebelum jadi suami istri nyata, hak nyata, mundur thariqat syariat. Makanya ada namanya perkenalan dulu, lamaran dulu. Lah itulah yang disebut syariat dan thariqatnya. Setelah dinikahkan, itulah hakikatnya Anda, kamu, kita sudah menjadi suami istri. Tatkala sudah menjadi suami istri, hakikatnya Anda bisa membayangkan, oh kalau nanti saya pergi ke sana kemari tidak dilarang oleh hukum agama, tidak dilarang hukum negara. Belum terjadi, tapi Anda sudah bisa mengatakan dalam perbuatan, saya melakukan hubungan intim. Karena sudah sah, Anda tahu tidak dilarang. Nah, itulah yang dikatakan makrifat. Sama, tatkala sudah menikah, ya sudah menikah suami dan istri kemanten baru, dia sudah mempunyai keinginan namanya anak atau putra. Itu dimulai lagi prosesnya dari syariatnya, tarekat hakikatnya. Namanya menginginkan putra atau anak atau putri, syariat kerenteknya sudah ada. Dilihat, oh laki dan perempuan sering melakukan hubungan suami istri. Sudah kelihatan caranya yang tepat, ya kan? Cara-caranya. Kalau cara-caranya tepat sesuai apa yang diharapkan oleh pelaku atau memenuhi tuntunan dan aturan dengan yang dimaksud, maka akan lahirlah seorang anak. Tatkala sudah lahir seorang anak, ya, Anda sudah mempunyai makrifat lain. Lo sudah menjadi anak. Anakku laki-laki. Anda akan mengetahui, oh ini nanti biayanya lebih banyak daripada perempuan, atau kalau perempuan lebih banyak atau laki-laki. Oh ini lahir laki-laki. Kalian sudah tahu nanti, aku harus cari nama apa. Ini kalau laki-laki, manusia sudah tahu, ini kelak akan jadi pewaris atau bukan. Nah itulah yang disebut makrifat dalam kehidupan. Paham ya? Sama dengan hakikat syariat tarekat, ya, syariat tarekat hakikat makrifat tentang kematian. Satu contoh kematian ini kan kata final, kata terakhir. Anggap aja kematian ini ditaruh di makrifat. Kapan manusia ini mati? Satu contoh kan. Prediksi yang sulit. Ya. Prediksi yang sulit karena kematian ini rata-rata manusia tidak tahu atau sulit. Anggap aja kematian ini sesuatu hal yang belum terjadi. Diberi gambaran guru makrifat. Kamu harus melihat ke belakang hakikatnya. Hakikatnya gimana? Nyatanya, buktinya. Nah, orangnya usianya sudah tua. Ya. Terus yang dijalankan perilakunya, makan sudah tidak mau. Ya. Makan aja sudah tidak mau. Disuapin sudah tidak masuk. Jadi syariat dan tarekatnya ini sudah tidak berfungsi. Secara hitung-hitungan manusia, kalian sudah bisa memahami dan mengetahui. Tidak lama, dengan batasan waktu, Anda, kita, kamu sudah bisa memprediksikan. Ada satu contoh, manusia sudah tua, matanya sudah mau menutup, mulutnya sudah begitu, Anda sudah tahu. Karena proses hakikatnya begitu, syariatnya sudah tidak dilalui. Artinya dia, syariat tarekatnya menuju kematian. Nah itulah pemahaman syariat tarekat hakikat makrifat. Untuk mencapai makrifat yang benar dan tepat, kita, Anda harus tahu hakikatnya. Harus memahami ilmunya atau proses yang dilalui dari manusia itu, dari apa bukti nyatanya. Semoga pemahaman ini
sangat membantu, sangat mencerdaskan, terutama para murid, para santri dari guru. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.